Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Tan Yun telah memasuki Tanah Abadi, dan pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari langit dan dapat melihat dengan jelas, Anda akan terkejut menemukan bahwa ada 3 jenis jejak kaki di gunung, sungai, hutan, dan area lain dalam area percobaan 10 juta mil. 2 jejak kaki dari mereka sangat besar, dan mereka ditinggalkan oleh Desolate besar dan Dewa Liar. Yang lainnya hanya berukuran 100 kaki, ini ditinggalkan oleh para dewa yang ingin menghancurkan benua hukuman surgawi. Tidak hanya di area percobaan 10 juta mil ini, tetapi hampir semua Xiongfeng hancur, bahkan di area yang luas dan tak terbatas dari seluruh Tanah Abadi, gunung-gunung runtuh, Xiongfeng runtuh, dan sungai pecah. Sepertinya pertempuran dunia yang hancur. Tan Yun memikirkan 2 dewa raksasa yang setia kepadanya di masa lalu, dan berpikir bahwa mereka dan dewa-dewa jahat binasa bersama. Dia melihat pemandangan mengejutkan yang penuh dengan mata hancur. Tidak sulit baginya untuk membayangkan bahwa betapa tragisnya kedua pertempuran para dewa di zaman kuno. Singa Naga Emas, yang telah memperoleh warisan Raja Naga Emas, sudah memiliki ingatan tentang Raja Naga Emas, dan setetes air mata tertinggal di pupil raksasanya yang besar. Karena di masa lalu, 2 dewa raksasa dari Great Desolation and Wilderness, dan naga dari klan Jinlong, sedekat saudara, dan mereka semua melayani Tan Yun bersama. Terlalu banyak orang yang berkorban untukku, ucap dari Tan Yun. Air mata Tan Yun jatuh di pipinya yang tampan, dia berkata dengan keras. Pembalasan. Aku harus berhasil membalas dendam, ucap dari Tan Yun. Dalam persepsi Tan Yun, suara renyah datang dari cincin penyimpanannya, mengganggu pikiran Tan Yun. Wajah Tan Yun tiba-tiba berubah, digantikan oleh kecemasan dan kepanikan. Karena suara ini dikeluarkan ketika token identitas meledak. Selama 2 bulan, dalam perjalanan dari Huangfu Shengzong ke Sekte Abadi-Abadi, Tan Yun memasukkan token identitas 329 murid dan Mai termasuk Zhong Wuxiao, Sue Zian dan Mu Mengyi ke dalam cincin penyimpanannya. Untuk mencapai tujuan ini, Tan Yun hanya ingin tahu hidup dan mati mereka. Pada saat ini, token identitas meledak, yang berarti salah satu dari mereka mati. Tan Yun, yang sangat mengkhawatirkan Mu Mengyi, Zhong Wuxiao, dan Sue Zian, Tan Yun segera memanipulasi indera spiritualnya ke dalam cincin penyimpanannya, dan menemukan bahwa tanda identitas yang diukir dengan kata, Yang Fei, rusak. Itu berarti Yang Fei, seorang murid dan Mai, meninggal karena suatu alasan saat ini. Ada 3 alasan kematiannya. Pertama, Yang Fei dibunuh oleh monster. Kedua, Yang Fei meninggal di tangan 8 murid Huangfu Shengzong lainnya. Ketiga, Yang Fei dibunuh oleh para murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Cepat atau lambat, kita akan membalas semua naga mati dan dewa raksasa dari 2 ras. Sekarang pergi ke titik pertemuan yang saya katakan sebelumnya, ucap dari Tan Yun. Memerintahkan kepada Singa Naga Emas. Mendengar itu, Singa Naga Emas membawa Tan Yun, seperti kilat emas besar, berpacu di langit. Singa Naga Emas adalah kekuatan tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Karena warisan Raja Naga Emas, penerbangannya kecepatan telah mencapai kecepatan 500.000 mil per hari. Pada kecepatan ini, Anda dapat mencapai hutan sejauh 3 juta mil dalam 6 hari, dan bergabung dengan murid dan Mai. 5 hari kemudian, Singa Naga Emas tiba-tiba berhenti terbang dan melayang di atas lembah. Tan Yun berpikir bahwa pria besar itu telah menemukan jejak para murid Istana Keabadian Jiwa Ilahi dan Sekte Abadi-Abadi. Tan Yun menginjak kepala Singa Naga Emas, rambutnya berkibar, dan dia melepaskan kesadaran spiritual yang sebanding dengan tingkat ketiga dari alam penyempurnaan jiwa, mengalir ke bawah, menutupi lembah di bawah. Pada saat ini, jeritan tajam dari seorang wanita dan tawa mesum seorang pria memasuki telinga Tan Yun. Kamu bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Kalian, jangan mati, jangan mati.
Ahahaha. Si cantik kecil, sekarang kamu telah dihancurkan oleh kami, selama kamu berjanji padaku, kamu akan melayaniku dengan patuh mulai sekarang, selama kamu memperlakukanku dengan baik, bagaimana kalau berbicara dengan saudara senior kita dari Sekte Abadi-Abadi untuk tidak membunuhmu? Harus membunuhmu, hehe, hehe, ucap dari seorang pria. Kalian berdua binatang buas, aku tidak akan membiarkanmu memanjakanku lagi ketika aku mati, ucap dari seorang wanita. Pada saat yang sama, Tan Yun melirik ke lembah dan menemukan pemilik suara itu. Tan Yun tiba-tiba berteriak, tidak mau Zhang Qingqing. Di bawah kafan itu, sebuah gambar muncul di benak Ni. Dalam gambar, Zhang Qingqing, murid ramuan Huang Fu Shengzong, berdiri di depan dua murid laki-laki dari Sekte Abadi-Abadi dengan cara yang acak-acakan, memegang pedang di lehernya. Namun, mungkin Tan Yun terlambat selangkah untuk menghentikannya, atau mungkin dia tidak ingin hidup lagi setelah dinodai dan dipermalukan dan kehilangan kepolosannya, jadi dia memilih untuk bunuh diri dengan mengayunkan pedangnya. Darah menyembur keluar bersama dengan pisau es di leher putih. Dia tidak ragu sama sekali, beberapa hanya untuk dua pria Sekte Abadi-Abadi. Melihat itu, kemarahan Tan Yun naik. Kehampaan bergetar, dan singa naga emas menukik ke bawah dan melesat ke lembah. Wosh! Tan Yun menembak jatuh dari punggung singa, mendukung Zhang Qingqing dengan cemas, meletakkan tangan kanannya di lehernya yang berdarah, dan berbisik, mengapa kamu begitu bodoh? Jika kamu membenci mereka, maka hiduplah, turun dan ambil balas dendam, ucap dari Tan Yun. Tan, kakak senior Tan, Zhang Qingqing mengangkat kepalanya dengan susah payah, air mata mengalir di wajahnya yang cantik, dia menatap lurus ke arah Tan Yun, dan berkata dengan lemah, di hatiku, kepolosan lebih serius daripada hidup. Kakak Tan, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku, ucap dari Zhang Qingqing. Hidung Tan Yun sedikit masam, katakan, aku berjanji padamu, ucap dari Tan Yun. Senior Tan, balas dendam untukku, ucap dari Zhang Qingqing. Suaranya terputus-putus. Zhang Qingqing tiba-tiba berakhir, dan kepalanya menempel lemah di dada Tan Yun. Darah panas dari lehernya menyembur keluar dari telapak tangan Tan Yun yang menutupi luka lehernya. Kehidupan yang hidup, setelah disia-siakan oleh orang lain, memilih untuk bunuh diri. Amarah. Kemarahan memenuhi dada Tan Yun, dia tiba-tiba menoleh, melirik murid Sekte Abadi-Abadi yang menyeringai padanya, dan segera meletakkan tubuh Zhang Qingqing di rumput. Tan Yun, kami hanya mencarimu, tapi aku tidak menyangka kamu datang sendiri, ucap dari murid Sekte Abadi-Abadi. Salah satu murid laki-laki bernama Wang Su tertawa dan menjilat bibirnya sebelum berkata, cektes, ternyata begitu. Namanya Zhang Qingqing. Hei, kulit lembut itu terlalu sulit dipercaya, apakah hanya kulitnya yang lembut, atau semua murid perempuan Huang Fu Shengzongmu lembut, sepertinya aku harus memastikannya, ucap dari Wang Su. Kata-kata saudara Wang sangat benar. Murid laki-laki lain, Guoke, tersenyum jahat, kakak senior Wang, kita harus membunuh Tan Yun terlebih dahulu, ambil kepalanya dan minta kredit kepada Tuan Muda, dan kemudian kita akan perlahan-lahan, untuk murid perempuan Huang Fu Shengzong, ucap dari Guoke. Iya, tidak masalah, ucap dari Wang Su. Wang Su dan Guoke menertawakan setiap kata, dan tidak menganggap Tan Yun dan Jinlong sensi sedikit pun. Wang Su dan Guoke adalah yang terkuat ke-11 dan ke-12 di antara murid-murid dalam dari Sekte Abadi-Abadi. Meskipun mereka tahu bahwa lebih dari setengah tahun yang lalu, Tan Yun akan sangat melukai Tuan Muda peringkat 10 Ruyan Chen, tetapi mereka masih tidak takut pada Tan Yun. Alasannya sangat sederhana, hanya mereka berdua yang tahu bahwa Ruyan Chen sama sekali bukan lawannya, dan kemampuannya untuk masuk ke urutan ke-10 juga merupakan hasil dari keduanya membiarkannya. Karena itu, keduanya tidak takut melihat Tan Yun saat ini. Pada saat ini, karena singa naga emas telah menahan napas, di mata mereka berdua, mereka tidak lain adalah binatang roh dengan ukuran besar dan kekuatan biasa-biasa saja. Mereka meremehkan, seberapa kuat gunung di tingkat ke-9 jiwa janin di distrik Tan Yun.
Tan Yun menutup telinga terhadap sarkasme dan tawa cabul dari mereka berdua. Tan Yun berjongkok di rumput dan dengan lembut memilah-milah gaun panjang Zhang Qingqing yang berantakan, lalu berdiri tiba-tiba dan berteriak, "Orang besar, tekan mereka untukku," ucap dari Tan Yun. Ho! Raungan singa naga emas memecahkan langit, dan dalam sekejap, nafas periode pertumbuhan tingkat ketiga dilepaskan, dan itu menyelimuti Wang Su dan Guo Ke dengan sangat. Meskipun singa naga emas masih dalam tahap pertumbuhan tingkat ketiga, napasnya sebanding dengan tahap dewasa tingkat ketiga, dan itu sekuat tahap kesusahan tingkat ketiga. Di bawah tekanan napas, ketinggian rendah ini langsung dipenuhi dengan celah-celah ruang yang padat, seperti jaring laba-laba hitam pekat yang besar, menyelubungi mereka berdua. Ah! Dalam teriakan serak, mereka berdua seperti sedang membawa gunung, duri mereka bengkok, kaki mereka beterbangan darah, dan tulang kaki mereka semua patah. Di dalam debu, Wang Su dan Guo Ke, yang kakinya patah, diratakan ke tanah oleh kekuatan aura yang tak tertandingi. Tidak, maafkan aku. Tan Yun, selamatkan nyawaku. Selama kau tidak membunuh kami akan menjanjikan segalanya padamu, tolong, ucap dari kedua orang itu. Keduanya tidak bisa bergerak, mereka hanya bisa memohon belas kasihan dengan suara serak. Di bawah tekanan singa naga emas, dahi, wajah, dan bahkan kulit seluruh tubuh mereka ditutupi dengan garis darah yang terjalin secara vertikal dan horizontal. Darah mengalir keluar dari garis darah berulang kali, dan kulit mereka berdua retak saat bernafas, seperti orang berdarah yang merangkak keluar dari genangan darah. Baru kemudian mereka menyadari bahwa singa abu-abu, yang mereka pandang rendah sebelumnya, sangat kuat sehingga mereka tidak memiliki perlawanan. Menghadapi permohonan belas kasihan, Tan Yun sangat marah dan mendatangi mereka berdua selangkah demi selangkah. Kalian berdua bajingan, biarkan aku mendengarnya dengan jelas. Memang benar bahwa aku, murid Huang Fu Shengzong, dan murid-muridmu dari Sekte Abadi-Abadi tidak akan pernah mati. Jika Qingqing tidak sekuat dirimu dan dibunuh olehmu, aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, aku hanya akan memotong kepalamu dengan satu pedang, dan memberimu waktu yang baik, tapi kalian dua binatang buas, kamu benar-benar mengalahkannya dengan kekuatanmu dan menodainya. Aku pasti akan membuat kamu mati, ucap dari Tan Yun, lalu setelah selesai berbicara, Tan Yun menginjak tubuh bagian bawah mereka berdua. Tan Yun dengan kuat menggunakan kakinya, menghancurkan kedua lengannya, dan kemudian menghapus kolam roh keduanya, membiarkan singa naga emas menyingkirkan aura paksaan. Saat Lingqi dihapus, mereka berdua meratap, dan penampilan muda yang asli berubah menjadi penampilan setengah baya dalam satu tarikan napas. Tan Yun, aku merancang leluhur. Tan Yun, kamu harus mati. Jika kamu memiliki keberanian, bunuh kami. Keduanya meraung di tanah, mencoba membuat marah Tan Yun dan memberi mereka hadiah. Tapi bagaimana bisa Tan Yun membiarkan mereka mendapatkan keinginan mereka? Orang besar, temukan aku beberapa binatang buas. Tan Yun memerintahkan dengan gigi terkatup. Aum! Singa Dewa Naga Emas mengangkat kepalanya yang besar, dan dengan lolongan panjang yang bergema di lembah, tidak lama kemudian, monster dan binatang buas yang gemetar datang ke arah Tan Yun dengan hati-hati. Rupanya mereka mendengar seruan singa naga emas. Sasyasya! Sebuah suara lembut datang dari rumput, dan ratusan ular bunga zang panjang muncul di bawah singa naga emas. Tan Yun melirik sekelompok ular dan berkata dengan suara dingin, "Pria besar, biarkan mereka melahapnya," ucap dari Tan Yun. Aum! Di bawah perintah, singa Dewa Naga Emas, ular bunga, yang telah berhati-hati, tiba-tiba menjadi marah, menghadapi Wang Su dan Guo Ke berlari menjauh. Sekelompok ular dengan ganas dan kejam menggigit tubuh keduanya yang berdarah. Dalam beberapa napas, hanya tulang keduanya yang tersisa. Kemudian Tan Yun memegang pedang, menggali lubang di tanah, memasukkan Zhang Qingqing ke dalamnya dengan lembut, dan kemudian mengisinya dengan tanah untuk membentuk kuburan. Saudari muda Zhang, aku sudah membalaskan dendammu. Beristirahatlah dengan tenang di sini, ucap dari Tan Yun. Setelah meninggalkan kalimat, Tan Yun menyapu bagian belakang singa naga emas dan mengendarai pria besar itu ke langit.
Huho. Setelah singa naga emas memerintahkan monster di bawah untuk menjauh dari makam, ia terbang bersama Tan Yun. Keesokan harinya, ketika langit fajar, Tan Yun menemukan bahwa ada 3 murid dan Mei lagi, token identitas meledak di cincin penyimpanannya. 1 jam kemudian, Tan Yun, dengan berat hati, menggantung bersama singa naga emas di langit di atas hutan hijau yang seperti laut. Hutan itu tak berujung dan luas. Bunuh mereka semua, ucap dari sebuah teriakan seseorang. Tiba-tiba, semburan emas dan besi bercampur, dan suara teriakan membunuh, memasuki telinga Tan Yun. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya, menutupi hutan 500 km di bawah. Tiba-tiba, 2 sinar dingin substantif keluar dari mata bintang, mendesak singa naga emas untuk terbang ke barat laut ke hutan 400 km jauhnya. Di waktu yang sama, di hutan lebat yang dipenuhi hujan dan kabut serta bau busuk, puluhan lampu pedang dan cahaya pedang dengan ketinggian 100 meter naik ke langit dengan suara pertempuran sengit, merobek rumput liar dan pohon-pohon di hutan menjadi berkeping-keping. Di hutan besar yang dikelilingi oleh tanaman merambat tua, Luo Fan dan Song Hong, memimpin 13 murid dan Mai, bertarung sengit dengan 10 murid laki-laki dan perempuan dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. 15 orang termasuk Luo Fan, menghadapi 6 pria dan 4 wanita, tidak hanya mundur, tetapi masing-masing dari mereka memiliki beberapa luka dalam di tubuh mereka. Di sisi lain, di antara 10 orang, hanya 1 dari mereka yang lengan kanannya ditebas oleh Luo Fan, dan 9 lainnya masih utuh. Kekuatan kedua belah pihak terlihat jelas sangat berbeda. Kakak Luo, kakak senior Song. Kami bukan lawan mereka, ayo mundur. Ya, 2 bersaudara, jika kita tidak mundur, kita takut kita semua akan mati di sini. Ketiga, 11 murid dan Mei itu berteriak panik. Nafas kematian merasuki hati mereka. Diam untukku, jika kita mundur, apa yang akan terjadi ketika Tan Yun tiba? Apakah kamu ingin Tan Yun dikepung oleh mereka, ucap dari Luo Fan tampak tegas. Saudara Luo benar, kalian bisa pergi jika kalian mau, Brother Luo dan aku pasti tidak akan pergi, ucap dari Song Hong. Saat ke-13 orang menutupi luka mereka dan masih mencoba untuk berbicara, bayangan berkedip di hutan, 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi Spiritual, sudah dipersenjatai dengan pedang dan pisau, mereka mengepung 15 orang Luo Fan. Seorang murid perempuan yang dipimpin oleh penyempurnaan alam jiwa, terkikik dan berkata, kalian sekelompok semut masih ingin pergi, ini adalah mimpi bodoh, tinggalkan saja hidupmu. Hahaha, hari ini, sulit bagimu untuk terbang, tetapi kamu dapat yakin bahwa kami dan rekan-rekan Taois kami dari Istana Jiwa Abadi tidak akan membiarkan kalian pergi. Ucap dari salah satu murid laki-laki terkemuka dari Sekte Abadi-Abadi berkata dengan mata muram. Setelah selesai berbicara, tiba-tiba kuku singa emas besar, dengan kekosongan gemetar, menginjak batang pohon anggur tua, dan menuju ke murid itu. Ah! Monster macam apa ini? Selamatkan aku, ucap dari murid Sekte Abadi-Abadi. Suara ngeri tiba-tiba terputus, dan sang murid diinjak-injak hidup-hidup oleh kuku emas, menutupi tubuh yang patah di bawah kuku. Aum, auman singa, mengguncang dedaunan, dan ketika 9 orang yang tersisa dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi melihat raksasa di depan mereka, dengan pedang terbang, mereka ingin melarikan diri dengan ngeri. Bus. Tekanan aura yang tak tertandingi, langsung meluncur keluar dari tubuh singa naga emas seperti gelombang tak terlihat, tersapu dari sekitarnya. Ketika wajah Luo Fan dan Song Hong menjadi abu, mereka merasa bahwa tekanan tak terlihat seperti gelombang yang ganas, mereka menghindari diri mereka sendiri dan yang lain, dan 9 musuh yang melarikan diri dengan pedang terbang dan menyebar dengan kecepatan cahaya. Bang bang bang. Napas yang mengejutkan menyebar dengan cepat dari hutan dalam lingkaran konsentris, menyebabkan pohon-pohon mati dan daun-daun busuk di hutan berubah menjadi bubuk, menyebabkan pohon-pohon hijau meledak satu demi satu. Tidak, maafkan aku, tolong. Segera napas menelan 9 orang yang melarikan diri dan di pasir dan batu yang berterbangan,
9 orang berubah menjadi 9 kabut darah di hutan yang hancur, dan mayat-mayat itu berserakan di tanah. Pada saat ini, zona vakum terbentuk dalam radius 3 mil dengan singa naga emas sebagai pusatnya, dan semua vegetasi dan pohon menghilang. Di hutan seperti lautan, ruang terbuka dengan radius 3 mil muncul, dan tidak ada gulma atau pohon di ruang terbuka. Pada saat ini, Luo Fan dan Song Song, dan 13 orang lainnya, memandang singa naga emas yang setinggi 100 meter di depan mereka. Saudara Luo, Saudara Song, apa kalian? Tiba-tiba, tawa yang akrab datang dari kehampaan. Semua orang mendongak dan melihat Tan Yun berdiri di atas kepala singa dengan tangan di belakang punggungnya. Saudara Tan, ini kamu, ucap dari Luo Fan dan Song Hong langsung sangat gembira. Bagus, ini kakak senior Tan di sini. Kakak Tan kami yang kembali. Murid dan Mei lainnya menari dengan gembira. Segera, Tan Yun mengusap kepala singa dan muncul di depan semua orang. Ini, semua orang berseru, tidak percaya. Singa naga emas tiba-tiba menyusut, berubah menjadi seukuran kepalan tangan dalam sekejap mata, seperti kucing emas, dan masuk ke dada Tan Yun, hanya kepala singa yang terbuka, menyeringai pada semua orang. Saudara Tan, kan? Luo Fan memandang singa naga emas dengan keringat dingin, dan kata-katanya sedikit canggung. Yang lain juga tercengang. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah semua orang dan berkata, jangan takut, semuanya, ini adalah hewan peliharaan spiritual saya, ucap dari Tan Yun. Apa? Hewan peliharaan spiritual. Mata semua orang melebar. Kakak senior Tan, dia bisa membunuh 10 musuh dengan kesempurnaan agung alam jiwa janin hanya dengan nafasnya. Mungkinkah itu monster tingkat ketiga, ucap dari Song Hong sambil menelan ludah. Tan Yun tersenyum sedikit, yah, itu adalah binatang roh di periode pertumbuhan tingkat ketiga, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, semua orang tersentak. Mereka cukup jelas tentang apa artinya periode pertumbuhan tingkat ketiga. Itu sebanding dengan kekuatan murid sekte abadi di tingkat ke-6 alam pemurnian jiwa. Tan Yun membuang senyumnya dan mengerutkan kening, 6 hari telah berlalu sejak dimulainya persidangan, apakah cuma kalian 15 orang di sini, ucap dari Tan Yun. Iya, Luo Fan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Tan, semua token identitas ada bersamamu, kamu dapat melihat apakah beberapa murid dan Mei kami telah ditangkap secara tidak sengaja, ucap dari Luo Fan. Mendengar itu, Tan Yun menghela nafas, dan berkata, Yang Fei, Zhang Qingqing, Zhao Xiang, Ma Yang dan Huang Xing telah meninggalkan kita selamanya, ucap dari Tan Yun. Semua orang mendengar bahwa 5 orang telah meninggal hanya dalam 6 hari, masing-masing dengan ekspresi sedih. Tan Yun menghela nafas, mereka yang telah meninggal, kita yang masih hidup harus membiarkan sekte abadi-abadi dan istana jiwa abadi membayar hutang dengan darah. Kakak Tan benar, Luo Fan tiba-tiba berkata dengan enggan, Saudara Tan, tapi selain kamu, semua murid dan Mei kita terlalu lemah, ucap dari Luo Fan. Yang lain menundukkan kepala. Jangan berkecil hati, semuanya, bahkan jika kita tidak menggunakan binatang rohku, kita masih bisa menghancurkan musuh, ucap dari Tan Yun. Dalam kebingungan semua orang, Tan Yun dengan serius berkata, siapa di antara kalian yang memiliki kekuatan emas, kayu, air, api, tanah, angin, roh guntur, ucap dari Tan Yun. Di antara 15 orang itu, 3 adalah roh angin, 2 adalah roh guntur, 3 adalah roh api, dan 1 adalah roh kayu. 3 atribut emas, air, dan tanah hilang sekarang. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, melihat kekerumunan dan berkata, semua orang di sini untuk berkultivasi dengan damai, menunggu murid lain tiba. Pada saat itu, saya akan memiliki satu set formasi serangan gabungan. Aku akan mengajari kalian Dharma. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Di antara jari-jari Tan Yun, cincin penyimpanannya bersinar, dan dia mengeluarkan susunan ajaib, semua hal kembali ke sumber susunan ajaib. Arai ini terdiri dari 7 dan 49 pangkalan arai, masing-masing setebal 1 kaki dan tingginya sekitar 10 kaki, dengan tubuh gelap dan pola berkelok-kelok di permukaan. Swiss-Swiss.
Bum bum bum. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan 49 kekuatan spiritual emas pucat mengalir keluar dari tubuhnya, seperti ular sanca emas, masing-masing menggulung formasi. Dia bangkit, menyebar dalam lintasan misterius, dimasukkan ke tepi ruang terbuka ini, dan menembus ke dalam hutan. Buka, ucap dari Tan Yun. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan ledakan kekuatan spiritual melesat keluar dari kehampaan menjadi 49 garis, yang masing-masing ditembakkan ke tanah di mana setiap basis formasi berada. 49 tirai cahaya lembut meledak. Tirai tipis naik ke langit dan menutup dari kehampaan, seperti mangkuk besar terbalik di pembukaan hutan, menyelubungi Tan Yun, serta Luo Fan, Song Hong, dan murid lainnya yang bingung. Segera, ruang 3 li putaran bersenandung dan kembali tenang. Pada saat ini, di depan semua orang, ruang terbuka masih merupakan ruang terbuka, dan tidak ada perubahan, tetapi jika Anda melihat ke bawah dari hutan, Anda akan terkejut menemukan bahwa ruang terbuka telah menghilang, dan ruang terbuka asli masih terlihat seperti hutan yang rimbun. Kakak Tan, formasi apa ini? Ucap dari Luo Fan bertanya. Inilah asal mula segala sesuatu yang saya beli di kota Huang Fufang. Tan Yun berkata sambil tersenyum, saat ini di luar, orang lain tidak dapat melihat kita. Yang dilihat musuh hanyalah hutan. Tentu saja, bahkan jika mereka memasuki formasi, mereka masih tidak dapat menemukan kita, dan kita dapat membunuh musuh secara tidak terduga. Namun, jangan terlalu mengandalkan formasi ini. Bagaimanapun, Sekte Abadi-Abadi dan Sekte Abadi-Abadi juga memiliki beberapa pengetahuan tentang teknik formasi, ucap dari Tan Yun. Mendengar itu, semua orang segera mengerti. Pada awalnya, setelah Tan Yun berpura-pura mati di Danmai, dia mengenakan kasa dingin bernapas kura-kura dan pergi ke kota Huang Fufang. Di Paviliun Arai One Illusion yang didirikan oleh formasi tingkat tinggi, 2 set formasi dibeli. Yang pertama adalah ilusi tentang asal mula segala sesuatu. Yang kedua adalah arai harta karun ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi, 1 hari kultivasi dalam arai setara dengan 1,5 hari di dunia luar. Setelah Tan Yun mengatur ilusi untuk kembali ke sumber segala sesuatu, dia mengeluarkan harta karun ruang waktu biji sesawi kelas atas dari cincin penyimpanannya. Ada 2 jenis formasi, satu menggunakan basis formasi, yang lain seperti formasi pedang ilahi Hongmeng yang dilemparkan oleh Tan Yun, tanpa basis formasi. Basis formasi adalah yang paling sulit untuk disempurnakan oleh master formasi besar, dan master formasi lainnya. Mereka perlu diukir pada setiap basis formasi, dengan puluhan ribu atau bahkan puluhan juta pola formasi. Tidak boleh ada kesalahan dalam setiap pola formasi, jika tidak maka akan terjadi pemborosan. Arai harta karun ruang waktu biji sesawi kelas atas memiliki 36 basis arai. Basis susunannya setebal 3 inci, setinggi 1 kaki, dan berwarna merah darah. Setelah tersusun dari meteorit ruang waktu, ada puluhan ribu pola susunan yang terukir di atasnya. Pergi, ucap dari Tan Yun, begitu. Tan Yun memikirkannya, 36 fondasi formasi naik ke udara dan tersebar di sekitar ruang terbuka 3 mil. 36 kekuatan spiritual ditembakkan dari tangan Tan Yun ke setiap formasi saat ini. Segera, waktu dan ruang di ruang terbuka ini menjadi kacau, dan akhirnya waktu dan ruang bergabung, membentuk ruang dan waktu yang unik. Merasakan perubahan ruang dan waktu, semua orang menatap Tan Yun dengan curiga. Baru saja saya menyiapkan susunan harta karun ruang waktu biji sesawi bermutu tinggi. Sekarang jika kita berlatih di sini selama sebulan, yang setara dengan 1,5 bulan di luar, ucap dari Tan Yun. Setelah Tan Yun menjelaskan, semua orang bersemangat. Kakak Luo, kakak Song. Tan Yun mengepalkan tinjunya ke arah Luo Fan dan Song Hong dan berkata, sudahkah kamu menyentuh penghalang lapisan pertama alam pemurnian jiwa, ucap dari Tan Yun. Luo Fan menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia belum menyentuhnya. Kakak Tan, aku sudah menyentuhnya, ucap dari Song Hong mengepalkan tinjunya. Tan Yun segera berkata, saudara Luo, saya akan mundur untuk beberapa waktu. Harap tunggu di pintu masuk hutan untukmu Meng Yi,
Zhong Wuxiao, Sue Zian, Gongsun Ruoxi, dan murid dan Mai kami. Anda membawa mereka ke dalam formasi. Adapun kakak Song, tetap di sini dan lari ke alam jiwa, berusaha untuk menerobos sesegera mungkin dan bunuh musuh. Ucap dari Tan Yun. Oke, aku akan pergi sekarang, ucap dari Luo Fan. Setelah Luo Fan menjawab, Tan Yun berkata, saudara besar, kamu pergi dengan Luo Fan, ucap dari Tan Yun. Aum, singa naga emas muncul dari lengan Tan Yun dan mendarat dengan kuat di atas tangan Luo Fan dalam sekejap. Luo Fan kini tertawa lebih jelek daripada menangis, karena panik. Saudara Luo, jangan takut, itu tidak akan menyakitimu, ucap dari Tan Yun tersenyum. Oke, ucap dari sambil Luo Fan menyeka keringat dingin di dahinya, dan tepat ketika dia akan pergi, Tan Yun tiba-tiba memikirkan sesuatu. Saudara Luo, tunggu, ucap dari Tan Yun. Kemudian, Tan Yun melepaskan embusan kekuatan spiritual, menjelma menjadi Nangong Yukin. Dia berkata, pria besar, jika kamu melihatnya, ingatlah untuk tidak menyakitinya, apalagi membunuhnya, tangkap saja dia hidup-hidup, mengerti, ucap dari Tan Yun. Singa naga emas menatap sosok Nangong Yukin yang berubah dari kekuatan spiritual, sama seperti kerinduan. Memenuhi murid-muridnya, sosok kekuatan spiritual runtuh. Ho ho ho, singa naga emas berteriak pada Tan Yun berulang kali, tidak tahu harus berkata apa. Setelah itu, Luo Fan meninggalkan formasi dengan singa naga emas sambil berjalan keluar dari hutan, lalu Luo Fan berkata, pria senior, apakah menurutmu tuanmu menyukai Nangong Yukin, ucap dari Luo Fan. Aum, mendengar perkataan Luo Fan, singa naga emas di pundaknya menganggukkan kepalanya dengan berat. Itu jelas mengingat bahwa bukankah Nangong Yukin adalah putri saleh dari keluarga Tan yang tumbuh bersamanya sejak dia masih kecil. Pada saat ini, kebingungan manusiawi muncul di mata singa naga emas. Meskipun Tan Yun dan Nangong Yukin tidak hadir ketika mereka menikah, dia tidak tahu bahwa Nangong Yukin dibawa pergi, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa Nangong Yukin dibawa pergi. Aku terus memanggil tuanku saudaraku. Mengapa tuannya tampak bermusuhan dengan Nangong Yukin sekarang? Singa naga emas sangat bingung. Dalam hal ini, singa naga emas sama sekali tidak ingin menanyakan maksud Tan Yun. Setelah menyatu dengan ingatan sang master singa naga emas, dalam konsepnya, apa yang diminta pemiliknya, dia harus melakukan apa yang dia lakukan, jangan pernah tanyakan alasannya, patuhi saja. Karena itu, singa naga emas tidak bertanya kepada pemilik dan saudara perempuan pemilik apa yang terjadi. Pada saat ini di dalam formasi, Song Hong dan 13 murid dan Mai lainnya sudah mulai mundur dan berkultivasi. Tan Yun duduk bersila, siap membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng melahap api. Tan Yun sekarang memiliki 3 bola api tipe es tingkat tinggi dari Tantai Zhongde, es hitam dan api besi, dan 1 bola api tipe es tingkat rendah, Yin Xuan Huo Extreme. Ada juga api subrank atribut api kelas menengah, Qingling True Fire. Selain itu, ada juga Tantai Xuanzong, yang menghadiahinya dengan bola api kelas atas atribut api, Qian Ling Huo, dan bola api kelas atas atribut es, api sejati Lingbing. Tan Yun tahu bahwa dalam waktu singkat, tidak mungkin untuk melahap semua api dengan atribut es dan api, dan dia hanya bisa menelan sebanyak yang dia bisa. Tan Yun kini segera mengeluarkan 3 kelompok api pesanan harta karun atribut es hitam dan api besi dari cincin penyimpanannya. Setiap bola es hitam dan api besi tingginya lebih dari setengah kaki. Lalu setelah itu, Tan Yun duduk bersila, dan mendorong tangan kirinya keluar dari udara. Segera, Xiao Cheng Orde kedua, api Hongmeng tipe es biru setinggi 30 meter, melesat keluar dari telapak tangannya dan menyelimuti 3 kelompok es hitam dan api besi. Segera, es hitam dan api besi menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tan Yun mengeluarkan atribut api-api harta karun kelas atas lagi, Zian Ling Huo. Api Hongmeng, telanlah untukku, ucap dari Tan Yun. Pikir Tan Yun, nyala api ungu Hongmeng setinggi 9 kaki, keluar dari telapak tangan kanannya, dan menghantam api dengan gigi dan cakarnya. Nyala api setinggi 3 kaki perlahan menyusut, dan dilahap dengan panik oleh nyala api Hongmeng,
yang telah memasuki pencapaian besar tingkat ketiga. Setelah sebulan dalam formasi, nyala api Hongmeng telah melahap nyala api, dan secara samar-samar dipromosikan menjadi 3 tanda puncak. Tan Yun segera mengeluarkan cincin penyimpanannya lagi, atribut api Sub-Zone Order api kelas menengah, Qingling True Fire, yang dilahap oleh api Hongmeng. Orde kedua Xiao Cheng Hongmeng Ice Flame masih menelan 3 kelompok es hitam dan api besi. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.